Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imaduddin Muhammad Fadil, NIM 13011184115. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan tugas besar interaksi manusia dan komputer dengan judul aplikasi Bengkel Pintar. Jadi user interface merupakan serangkaian tampilan grafis yang dapat dimengerti oleh pengguna komputer dan diprogram sedemikian rupa sehingga dapat terbaca oleh sistem operasi komputer dan beroperasi sebagaimana mestinya. User interface adalah salah satu faktor yang menentukan traffic pada sebuah website. Karena user berinteraksi dengan logika pemrograman melalui user interface, dan desain user interface sendiri menjadi sangat penting mengingat semakin efektif dan efisien suatu desain, semakin betah pula user untuk berlama-lama di website tersebut. Dengan begitu, dengan awalnya seperti itu, saya memutuskan untuk membuat karakteristik pengguna terhadap desain UI. Yang pertama ada user persona. User persona merupakan representasi dari tujuan yang didasarkan pada kebutuhan sekelompok user saat menggunakan produk. Persona sendiri merupakan penjelasan tentang karakteristik user digabungkan dengan tujuan, kebutuhan, dan ketertarikannya, yang menjadi target user yang didapatkan dari hasil penelitian tentang user yang sesuai target. Di sini saya melakukan survei dari menyebarkan link Google Form. Semua pertanyaan tersebut bersifat close answer, yaitu jadi sudah disediakan jawaban-jawabannya agar eh, hasil dari survei tidak melebar. Data yang telah didapatkan dari hasil survei, seperti yang saya sudah bilang tadi, metode yang digunakan dalam survei ini adalah dengan menganalisis user persona sebagai evaluasi desain user interface pada suatu aplikasi. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner mengenai user interface kepada responden untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang sudah diberikan. Berikut adalah 3 orang responden, tiga jawaban dari responden. Responden 1, Faisal Dharma Putra, lalu responden 2 ada Haidan, responden 3 ada Fitrah Syufira. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya membuatkan user persona untuk setiap responden yang ada. Dan seperti ini contohnya. User persona para responden. Responden 1, Muhammad Faisal Dharma Putra, mempunyai desain yang minimalis dan keseimbangan antara gambar juga dan teks. Lalu ada Hadian. Hadian menyukai desain yang colorful. Juga dia lebih menyukai banyaknya teks agar lebih informatif. Lalu yang ketiga adalah Fitra Syufira. Dia menyukai desain yang minimalis, juga warna yang netral, dan menyukai keseimbangan antara gambar dan teks. Itu adalah 3 contoh dari 20 responden yang ada. Saya mengambil 3 responden untuk dibuatkan user personanya. Lalu di sini ada analisis task, proses bisnis keseluruhan. Proses bisnis yang dikembangkan pada tugas ini adalah sistem aplikasi berbasis website, yaitu bengkel mobil, yang bisa dibilang bengkel pintar, yang di dalamnya terdapat berbagai fungsi untuk melakukan proses booking untuk setiap jasa yang bengkel tersebut sediakan. Dan sistem tersebut saya namakan self-appointment, di mana setiap sistem tersebut melengkapi kekurangan di bengkel, yaitu antrian pengerjaan kendaraan Dengan adanya sistem booking untuk melakukan perjanjian antara pelanggan dengan bengkel, berikut keuntungan jika bengkel menggunakan sistem self-appointment dari bengkel pintar. Pertama, bengkel tidak perlu pusing mengerjakan sebuah jasa berdasarkan siapa yang datang terlebih dahulu. Efektivitas waktu untuk para mekanik dimudahkan karena sudah terjadwal sebelumnya. 3. Penjadwalan bengkel akan lebih baik dengan adanya sistem booking. Keempat, pelanggan harus melakukan proses perjanjian dulu atau booking
untuk datang tepat waktu dengan bengkel. Yang kelima, pelanggan yang datang tetapi belum melakukan janji untuk melakukan sebuah servis harus melakukan booking terlebih dahulu saat sampai di tempat dan harus menunggu antrian jika ada booking sebelumnya. Pelanggan yang mendapatkan perkiraan biaya. Pelanggan mendapatkan perkiraan biaya yang harus dikeluarkan berdasarkan servis kendaraannya. Pelanggan tidak perlu bingung untuk melakukan servis apa karena deskripsi sudah disediakan dan pelanggan memilih jenis servis kendaraan yang dapat memasukkan keluhan dan dapat memasukkan keluhan kendaraan agar mekanik tahu memiliki tugas yang jelas. Pelanggan dapat mengetahui jam berapa bengkel sedang kosong agar tidak terjadi tabrakan. Pelanggan dan bengkel dapat menggunakan website dengan mudah karena didesain sederhana mungkin dan selengkap mungkin informasinya. Dari proses bisnis tersebut, saya membuat flowchart. Dari aplikasi ini terdapat dua flowchart, yaitu flowchart pelanggan dan juga flowchart mekanik. Ini adalah flowchart pelanggan yang bisa dilihat. Lalu ini adalah flowchart bengkel. Lalu ada requirement system yang harus saya buat. Requirement atau kebutuhan adalah spesifikasi dari apa yang harus diimplementasikan. Deskripsi bagaimana sistem seharusnya bekerja atau bagian-bagian yang ada di dalam sistem. Bisa juga dijadikan batasan dalam proses pengembangan sistem. Ada dua macam requirement di kebutuhan, yaitu kebutuhan pengguna, dan kebutuhan sistem. Dan kebutuhan tersebut dibagi lagi menjadi dua berdasarkan fungsi, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Berikut requirement dari sistem self-appointment dari bengkel pintar. Fungsionalitas register, inputnya username, password, nama, tempat tanggal lahir, alamat, outputnya akun berhasil dibuat, deskripsi, melakukan registrasi akun. Login, inputnya username, password, outputnya login berhasil menuju main menu, deskripsi melakukan login untuk mengidentifikasi akun. Main menu, tidak ada input yang dibutuhkan, outputnya menampilkan main menu yang terdapat fungsionalitas. Deskripsi menampilkan main menu yang terdapat fungsionalitas. Lalu ada history, service, booking service. Booking service dan service merupakan fungsi utama. Inputnya data service dan fungsionalitas service mempunyai input data service dengan tanggal terdekat yang status service belum selesai. Lalu outputnya mekanik melakukan service, pelanggan melakukan pembayaran. Deskripsi, mekanik melakukan service terdekat, lalu pelanggan melakukan pembayaran. Booking service, jenis inputnya adalah jenis kendaraan, jenis servis, keluhan kendaraan, tanggal, dan waktu servis. Output menampilkan jenis kendaraan, jenis servis, keluhan kendaraan, tanggal, dan waktu servis, lalu perkiraan biaya. Pelanggan melakukan proses booking, lalu sistem mengeluarkan detail booking beserta perkiraan harga. Mental model pengguna. Berikut adalah mental model pengguna dari aplikasi kami. Berikut adalah hierarchical task analysis dari aplikasi kami. Ini adalah HTA pelanggan. Lalu ini adalah HTA bengkel. Lalu ini adalah HTA history. Dan aplikasi ini memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi booking jasa servis kendaraan. Yaitu pelanggan diharuskan register, lalu login, lalu mengklik menu book service kendaraan, lalu pelanggan mengikutkan jenis kendaraan, jenis servis, dan keluhan kendaraan. Lalu memilih tanggal dan waktu servis. Setelah itu perkiraan biaya servis akan dikeluarkan. Lalu ada fungsi utama yang kedua, yaitu fungsi jadwal pengerjaan servis kendaraan.
Pada fungsi jadwal pengerjaan servis kendaraan, mekanik dapat langsung mengklik menu servis, lalu kendaraan dengan waktu paling dekat dengan status belum dikerjakan akan muncul. Lalu mekanik akan mengklik kerjakan, lalu mengerjakan servis kendaraan tersebut. Setelah itu, customer service memanggil pelanggan dengan kendaraan yang baru saja dikerjakan dan langsung membayar di tempat dan status diubah selesai. Berikut ada konseptual model. Ini untuk fungsi booking kendaraan. Ini fungsi pengerjaan servis. Bab keempat, desain user interface. Di sini saya ada menggunakan style guide, yaitu dapat dilihat seperti ini. Warna yang saya gunakan adalah berikut ini. Lalu header dan ukuran-ukuran font yang saya gunakan ada di sini. Montserrat bold, colornya dengan berikut ini, kode berikut ini, dan ini ukuran font. Lalu untuk tombol-tombol yang digunakan dalam aplikasi ini, saya mempunyai standar berikut. Juga saya mempunyai peta navigasi untuk aplikasi ini. Input atau exit, judul, konten, navigasi. Berikutnya adalah mockup pelanggan. Ini adalah halaman login. Pada halaman login, pelanggan diminta untuk melakukan proses login dengan mengisi username dan password. Lalu klik tombol login. Tetapi jika pelanggan belum membuat akun pelanggan dapat memencet tombol register. Ini pop-up sistem informasional jika login gagal, yaitu username atau password salah. Ini adalah sistem informasional jika login berhasil. Lalu ini adalah halaman register di mana user diminta untuk menginputkan nama, tanggal lahir, alamat, username, dan password. Setelah itu, user diminta untuk mengklik register untuk melanjutkan pendaftaran, baik untuk gagal. Ini adalah sistem informasional register gagal. Ini adalah sistem informasional register berhasil. Lalu ini adalah menu utama. Di dalam menu utama ini terdapat 3 tombol fungsi, yaitu fungsi logout, fungsi history, dan fungsi booking service. Di dalam fungsi history terdapat halaman, yaitu menampilkan semua riwayat service dari pelanggan yang melakukan login. Lalu pada halaman booking service, pelanggan diminta untuk memasukkan jenis kendaraan, jenis service, dan keluhan kendaraan. Lalu pemencet next, lalu pelanggan diminta untuk mengisi tanggal, juga jam, lalu diminta untuk klik next. Lalu di sini akan review data dari yang pelanggan sudah inputkan agar pelanggan dapat mengecek kembali apakah data yang sudah benar atau belum. Nanti bakal keluar jenis kendaraan, jenis servis, keluar kendaraan, dan waktu. Lalu ini adalah mockup untuk bengkel atau mekaniknya. Langsung ke menu utama. Sini ada 3 tombol fungsi, yaitu exit untuk keluar program, history untuk melihat riwayat pemakaian semua pelanggan di aplikasi ini, lalu service jika mekanik untuk melakukan servis kendaraan. Halaman history menampilkan semua riwayat servis dari semua pelanggan terdaftar. Di menu service terdapat aplikasi akan menampilkan data waktu servis, jenis kendaraan, jenis servis, keluhan kendaraan dari kendaraan dengan deadline terdekat. Lalu mekanik menekan start untuk memulai pekerjaan servis. Lalu saat mekanik sudah memencet start, akan ada stopwatch service untuk menghitung berapa lama pengerjaan mekanik. Dan setelah mekanik mengklik tombol dan customer service memanggil pelanggan untuk membayar tagihan dari biaya jasa. Sekian presentasi dari laporan tugas besar saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam perkataan ataupun dari laporannya. Saya Imaduddin Muhammad Fadil, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.